bagus ini varietas egg-nya. Nah, egg-nya yang awalnya saya buat dekorasi, sekarang saya pindah ke pot, saya jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tandur dimanapun berada. Hari ini kita punya program baru, yakni Swastakon. Swastakon adalah program di mana kita akan berbincang dengan para pecinta tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman buah-buahan dan sayuran, sehingga kita akan bisa memetik banyak pelajaran di sana. Dan untuk edisi perdana ini kita sudah bersama dengan Kang Wildian. Beliau adalah owner dari Kebon Godong. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tanaman, kita akan bertanya lebih dulu, kira-kira Kebon Godong ki apa sih, Kang? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Tandur ya. Sebutannya ya gitu ya, Sobat Tandur. Oke. Sobat Tandur aja, Sobat Tandur. Sobat Tandur semua, alhamdulillah pada Swastakon kali ini kita akan membahas tentang beberapa tanaman. Dan sebelum itu, yang ditanyakan Bang Soma tadi, apa sih Kebon Godong itu? Kebon Godong, saya sebagai ownernya mungkin hampir 1 tahun ini ya Kebon Godong berdiri. Kalau nggak salah bulan Oktober tahun lalu, di tengah pandemi. Kalau basic saya emang di dunia dekorasi ya. Untuk tanaman tidak asing lagi. Buat taman sebelumnya itu tanaman saya buat untuk dekorasi. Dan pada tengah-tengah pandemi kemarin itu ada sebuah insiden salah satu tanaman saya, seri gading yang besar itu. Nah, itu namanya seri gading yang biasa saya buat dekorasi di kebun, dibabat sama kakak saya. Dibabat sama kakak saya. Terus saya nggak tahu pada waktu itu dibabat habis. Terus tahu-tahu sudah di tempat sampah. Nah, tanaman saya itu. Akhirnya saya ambil, saya propagasi dengan air. Propagasi itu menanam dengan sistem pakai air, nggak pakai tanah ya. Untuk menumbuhkan akarnya itu kita pakai air dulu. Saya wadai timba tempat air, saya masukkan kurang lebih sekitar setengah bulanan, baru saya ambil, itu sudah tumbuh akar. Kemudian saya pindah pot. Tapi sebelum menanam seri gading itu sudah ada beberapa tanaman, memang beberapa pot sudah ada. Kemudian saya pindah ke pot itu, seri gading, saya upload. Nah, pada waktu itu saya upload ke FB. Kemudian ternyata banyak yang minat. Banyak yang minat. Padahal waktu itu cuma punya 1 ya? Apa berapa? Banyak. Kalau seri gading memang banyak. Di kebun banyak. Nah, saya pindah ke pot, saya upload, banyak yang minat. Nah, itu membuat saya, wah, ini bagus ini varietas egg-nya. Egg-nya yang awalnya saya buat dekorasi, sekarang saya pindah ke pot, saya jual. Dan kata-kata awal berdirinya Kebon Godong itu, tanaman saya tuh godong kebun. Godong kebun ya, godong kebun. Akhirnya saya pakai nama Kebon Godong, saya balik aja. Nah, seperti Kebon Godong yang nggak asing, yang Diven. Seperti Diven. Ya,
belakang saya ini Diangkat. yang kecil itu kan Diven. Ini ada. Oh ini. Nah, Ini Nah. bukan cocor bebek kan? bukan, Oh. ini Diven Bahia, atau kalau orang dulu itu beras kutah. Ini Oh, juga, iya. nah ini juga beras kutah. Ini sejenis apa? Sejenis, Oh. sejenis, cuma beda namanya aja. Oh. Jenis. Ini kan rata-rata di kebonan. Nah, Iya. banyak di kebun saya Tumbuh banyak liar. tumbuh liar. Nah, akhirnya saya pindah ke pot. Makanya awalnya dari daun godong Iya, kebun di kebun itu Iya. saya pindah. Akhirnya saya bikin pakai nama kebun godong. Jadi awalnya tumbuh liar di kebun, Saya pindah ke pot. kemudian ke pot, Dan kemudian saya display. Oke. Akhirnya bisa untuk dijual. Menjadi bernilai estetis dan ada nilai jualnya. Nah, itu di tengah pandemi ini ya, bisa buat solusi ya. Iya, Solusi. iya. Terus perkembangannya sampai sekarang Sampai sekarang, awal itu kan cuma beberapa, Cuma ini Srigading sama Lompong sama Diven. Dari hasil apa itu? Oke. Saya buat beli tanaman yang lain. Nah, tanaman lain. Jadi banyak sekali. Sekarang ada berapa jenis tanaman Kang ya? Yang ada di kebun kodong sekarang berapa ya? Banyak Bang. Ada 100 jenis. jenis, nggak sampai ya kayaknya. Soalnya kalau semuanya bisa, cuma ya laku, datang lagi datang lagi. Oh, Nah, iya. Sirkulasi. sirkulasinya. Nah, ini ada janda bolong juga. Oke. Nah, itu sekilas tentang kebun kodong. Terus ini Kang apa? Saya di rumah sama ini saya rasanya kok adem karena ada tanaman di dalam ruangan ya. Saya jadi kepikiran ingin di rumah saya nanti juga ada beberapa tanaman yang ada di dalam ruangan. Nah, kira-kira itu tanaman, apakah semua tanaman cocok ditaruh di dalam ruangan Nah. atau hanya tanaman-tanaman tertentu? Nah, baik Sobat Tandur. Di dalam tanaman, masalah tanaman itu ada yang buat indoor dan Outdoor, ya. outdoor. Nah, outdoor. Indoor itu berarti yang cocok di dalam ruangan, kalau outdoor di luar. Kalau Bang Sobat nanti pengennya di dalam ruangan, Ya, biar ada hijau-hijauan. nah, itu banyak Bang jenisnya yang bisa di dalam indoor. Tapi yang di kebun kodong ada beberapa, seperti contoh kaktus ini Bang. Ini kaktus belimbing berduri. Nah, ada kencingnya. Kan ada yang nggak ada durinya Bang. Nah, kalau ini cocok dibuat di indoor karena nggak perlu terlalu sinar matahari. Dan Pengairan. airnya juga nggak terlalu banyak. Yang penting basah gitu aja, nggak sampai lembab. Kalau tambah basah terlalu lembab nanti malah busuk bawahnya. Tidak harus pagi dan sore ya Nggak harus. Kalau kaktus ini kuat, mungkin bisa 1 minggu sekali bisa kuat. Oh, Tahan. Dan jenis kaktus banyak, nggak hanya. Ini nggak bisa ada bunganya ya? Bisa? Kalau yang ini nggak ada Bang. Nggak ada. Nah, kalau yang kaktus koboi itu ada bunganya dan bisa dimakan. Nah, Oh, siap. kecil bunganya. Nah, itu kayak rasanya itu kayak buah naga. Nah, Siap. kalau ini, oke. Selain kaktus juga ada ini sirih lemon. Ini bagus ini. Apa ya? Dalam Sirih lemon. Sirih lemon. Oh, sirih lemon. Nah, sirih lemon. Ya, warnanya seger. Nah, ini kayak lemon ya, kuningnya. Ini kalau ditaruh meja, di dalam ruangan ini bagus. Nah, ini bisa menyerap udara kotor di dalam ruangan. Oh, ya. Bisa. Racun-racun bisa diserap, asap-asap rokok. Itu Oh, bisa oke. bagus Nah, untuk penyerapan. Menghirup karbon dioksida, Iya, mengeluarkan oksigen. Nah, betul. Banyak sirih gading, ini sirih lemon, ini sirih mabel. Sama. mabel. Namanya mabel. Bisa dilihatkan di Oh, kamera. iya, ini mabel. Sirih mabel. Ini sirih mabel ya. Ini yang mini. Ini. Yang jumbo yang ini. Oh, Ini jumbo. berarti butuh itu Kang ya, butuh apa? Penyangga. Nah, ini butuh terus. Nah, Oh, ini namanya turun. terus itu penyangga untuk
merambatnya tanaman ke atas. Oh, Nah, iya. Bagus nah, yang kecil tadi coba sampaikan Bang. Ini yang kecil, ini yang besar. Nah, ini yang mini, yang kecil. Ini juga bisa sebesar ini. Ini karena belum besar saja. Oh. Tapi butuh waktu untuk bisa besar harus ada turusnya tadi. Turus. Bisa jumbo segini. Nah, Siap. ini sama. Sudah 3. Apalagi Kang? Yang untuk indoor. Nah, yang outdoor, oh ya indoor ya. Yang indoor. Jenis ini bukan? Kalau ini, ini Bang. Ini jenis peperomia. Ini peperomia, daunnya pakai kata hijau putihnya. Nah, ini juga bagus ditaruh meja untuk hiasan meja. Nah, ini nggak perlu banyak sinar matahari, sudah bagus. Sekali-kali, tapi nggak kalau indoor itu bagusnya nggak selalu dari dalam ruangan ya Bang. Entah itu berapa kali satu minggu kali dikeluarkan. Itu lebih sehat. Iya. Oke. Terus ini Calathea Bang, jenis Calathea. Ini kayak apa ya? Calathea ini banyak jenisnya. Ini dalam ruangan karena nggak perlu banyak kena sinar matahari. Karena kalau terlalu banyak kena sinar matahari akan ini. Ini Bang. Kering. Ya. Ini motifnya bagus. Ini yang jumbo, ada yang kecil tapi ini yang jumbo. Iya. Ini ditaruh ruang tamu, bagus. Ini indoor. Terus selain itu ada Syngonium. Syngonium. Ini Syngonium pink. Ini juga bagus. Ini sama. Cuma yang ini pink, yang ini variegata. Jenisnya variegata. Ini pink alusion. Ini taruh ruangan juga bagus karena nggak perlu banyak sinar matahari. Oke. Nah, itu yang indoor ya, beberapa tanaman yang bisa di dalam ruangan. Terus ini Kang, kalau untuk indoor itu perawatannya apa? Ada perawatan khusus apa? Bagaimana tentang pemupukan, tentang penyiraman, tentang kalau yang perlakuan khusus? Beda-beda ya Bang. Kalau beda tanaman. Kalau misalnya ini Kang, misalnya yang kaktus ini. Yang ini kan nggak perlu banyak air tadi, nggak perlu. Seminggu sekali. Untuk media ini saya pakai pasir Malang Bang, pasir Malang. Ini pasir Malang. Bedanya dengan pasir Jombang? Ya itu istilah. Oh cuma istilah. Tapi kan pasirnya beli di Malang. Ya ini emang pasirnya itu agak kasar. Beda dengan pasir yang biasa Bang ya. Coba. Enggak. Kalau yang biasa kan yang sungai itu kan lebih lembut. Nah ini yang lebih kasar. Gunanya itu poros Bang, biar medianya poros. Medianya poros. Kalau disiram itu nggak ngecembeng. Kalau airnya yang terlalu lembab kan nanti bisa busuk airnya itu. Oke. Ini juga Syngonium. Ini kalau dikasih rambatan juga bisa tinggi. Ini juga pasir Malang. Ini saya pakai pasir Malang. Ini tanah biasa nih. Ini kalau ini sekam bakar dan tanah. Nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang media. Oh ya, siap. Terus ada lagi yang bisa yang bahas ini Bang. Itu indoor. Ya itu indoor. Oh iya. Mungkin cukup itu. Mungkin itu beberapa tanaman yang saya rekomendasikan yang cocok di dalam ruangan atau indoor. Dan nanti ini akan ditaruh di deskripsi ya. Tentang tanaman-tanaman dan juga media sosial dari kebun godong. Siap. Bisa. Cukup itu. Terima kasih kan. Siap. Baik Sobat Tandur, untuk Swastakon edisi kali ini kita fokus membahas tentang tanaman indoor beserta perawatan-perawatannya. Kita berjumpa lagi pada Swastakon berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tandur, salam lestari.